sesi Dialog Atambua Pagi edisi hari ini kami hadirkan perbincangan mengenai kelulusan tingkat SMA MA di Kabupaten Belu. Sudah hadir di Studio 1 RRI Atambua saat ini bersama kita selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tasifeto Barat, Bapak Vincentius Fernandes SPD. Selamat pagi, Bapak Kepala. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Kabar baik. Puji Tuhan, luar biasa sekali ini aktivitas yang begitu padat di hari ini. Banyak tahapan-tahapan yang tentunya harus dilakukan, tetapi berkenan Bapak Kepala bisa menyempatkan diri untuk hadir di Studio 1 RRI Atambua. Kami ucapkan terima kasih Bapak. Terima kasih juga. Oke, baik, luar biasa sekali ini. Sebelum nanti kita update tentang kelulusan di Sekolah SMA Negeri 2 Tasifeto Barat, kita ingin tahu dulu kabar terkini atau juga ya kabar terbaik dari SMA Negeri 2 Tasbar ini seperti apa sih Bapak Kepala, kalau boleh tahu? Oh ya, pada hari ini juga anak-anak yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional Oke. tingkat provinsi. Hmm. Ada 2 mata pelajaran yang diikuti hari ini, yaitu astronomi dengan geografi. Oke. Baik. Ini berlangsung di mana mereka ikuti? Di sekolah Zoom. Oh, via Zoom ya. Yeah. Luar biasa sekali. Tahapan lain mungkin yang saat ini tengah dilakukan di SMA 2 Tasbar? Untuk kelas 11 dan 10 seperti biasa melakukan kegiatan pembelajaran. Sedangkan kelas 12 yang baru lulus itu mengambil surat keterangan lulus. Oke. Baik, ini langsung ya, kalau kemarin itu sudah dengar hasilnya dan hari ini juga langsung diberikan begitu. surat keterangan lulus. Baik, nanti kita juga update begitu. Kita akan ketahui pendengar RRI seperti apa sih metode yang diterapkan khususnya di SMA Negeri 2 Tasifeto Barat dalam penyampaian hasil kelulusan di tahun ini begitu ya. Tapi sebelumnya boleh Bapak Kepala sedikit berbagi tantangan dunia pendidikan sendiri yang dialami oleh SMA 2 Tasbar sendiri apa? Ya, ini pendidikan ini sangat kompleks. Oke. Dan ini dibutuhkan kerjasama, kolaborasi, bersinergi untuk membangun mutu pendidikan khususnya di SMA Negeri 2 Tasifeto Barat. Okay. Dan ini dibutuhkan kerjasama antara orang tua, sekolah, pemerintah. Oke, tapi sejauh ini atas pemimpin dari Bapak Kepala sendiri memimpin sekolah ini begitu banyak tantangannya, tapi puji Tuhan lah saya yakin bahwa ada prestasi-prestasi yang diraih di sana Bapak. Yeah. Oke, baik, luar biasa sekali nih. Nah, kalau untuk kelulusan tingkat SMA di SMA 2 Tasbar ini sendiri ya, kalau untuk pelaksanaan ujian kemarin seperti apa? Pelaksanaan ujian sekolah ini berbasis Android. Oke. Dan pengumuman juga kita aplikasi web secara online juga. Dan untuk memberi kepastian tentang kelulusan di SMA Negeri 2 Tasifeto Barat ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ini berdasarkan kriteria kelulusan yang sudah ditetapkan oleh SMA Negeri 2 Tasifeto Barat. Bahwa peserta didik dinyatakan lulus itu harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 6. Okay. Yang kedua, bahwa dia harus mengikuti ujian sekolah di satuan pendidikan itu. Yang ketiga, memiliki perilaku atau sikap minimal baik. Dan yang ditambahkan oleh sekolah, pihak sekolah, bahwa nilai kelulusan itu minimal 75 untuk mata pelajaran yang diuji
kan itu. Oke, baik, ini beberapa indikator yang tentunya juga menjadi satu pencapaian dalam pengumuman kelulusan ini tentunya ya. Mungkin ada perubahan atau ada hal baru begitu untuk ujian kali ini, di mana untuk menentukan kelulusan di tahun ini ada yang dilakukan di SMA 2 Tasbar ini, Bapak? Ya, Atau masih sama juga seperti tahun-tahun sebelumnya? untuk 2 tahun terakhir ini kita berbasis Android. Oke, Ya. oke, dan mungkin Dan- lebih baik lagi ya dari ya. tahun kemarin ya. Dan kriteria kelulusannya juga itu ada peningkatan KKM-nya, kriteria ketuntasan minimalnya untuk kelulusan meningkat setiap tahun. Oke, ini kerja Ini keras. tahun 75, Oke, luar biasa. Kalau kemarin? kemarin 68. Oh, luar biasa. Ini bangga juga yang Ya. pastinya Bapak Kepala ya, bersama guru-guru tidak sia-sia Dan perjuangan ini yang dilakukan. berkat kerjasama semua. Oke, baik, luar biasa. Nah, kalau untuk ujian kemarin itu apakah ada kendala yang dihadapi? Kendalanya bisa diatasi. Karena pada saat itu jaringannya kurang bagus sehingga waktu tertunda sebentar. Oke, dan para peserta ujian juga dengan nyaman tentunya ya, sudah Ya. memahami bagaimana mengoperasikan Ya. itu ya. Oke, luar biasa. Bagaimana dengan hasil kelulusan di SMA 2 Tasbar? Ya, dari peserta 188 semuanya lulus 100%. Puji Tuhan. Oke, dari awal untuk untuk data siswa-siswi yang mengikuti ujian akhir ini memang semuanya mengikuti ya, Semua tidak ada yang mengikuti, tidak mengikuti. tidak ada yang tidak mengikuti. Semuanya Luar mengikuti. biasa. Oke, luar biasa. Berarti dalam hal ini bahwa orang tua juga anak-anak ini juga memberikan perhatian yang pasti ya. Betul. Oke, baik. Kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya tidak ya? Atau seperti apa? Ini semuanya selalu siswa-siswi yang memang harus tamat tahun itu semuanya mengikuti ujian. Ya, tamat pasti tamat. Oke. Tetapi lulus belum tentu. Oh, oke. Itu karena ada yang tidak mengikuti ujian, Bapak? Ada yang tidak mengikuti ujian, maka itu dinyatakan tidak lulus. Oh, baik. Kalau biasanya dari pihak sekolah itu selalu ya mengkonfirmasi begitu. Selalu ya. Ya, bahkan berbagai upaya dilakukan, Dilakukan. datangin ke rumahnya, datangin ke orang tuanya ya untuk membawa anak itu ya. Mari harus tamat dengan lulus ya lulus ya. pastinya, dengan ikut Dengan- ujian. ya, demi masa depan mereka. Setuju. Baik, luar biasa sekali. Nah, kalau untuk metode pengumuman kelulusan itu dilakukan seperti apa? Lewat website ya untuk Ya, pengumuman lewat kelulusan. website, secara online, ya. Oke, mungkin ada alasan khusus sehingga SMA 2 Tasbar ini menerapkan Ya. metode ini. Ini untuk menghindari coret-coretan Oke. dan tidak, kita juga memberi waktu efektif untuk kelas 10 dan 11 kegiatan pembelajaran. Karena waktu libur terlalu banyak. Jadi saatnya kejar-kejaran ini Ya. Bapak ya, karena semuanya sesuai deadline waktu yang ditentukan, semuanya harus tuntas Harus ini tuntas. ya. Karena liburannya sudah tuntas, jadi aktivitas yang tersisa harus tuntas. Benar. Oke, baik. Berarti untuk kelas 10 dan 11 ini juga harus mempersiapkan diri untuk mengikuti Untuk ujian ya. semester ya. Oke, baik. Respon anak-anak seperti apa? Dan untuk komite sendiri apakah menyetujui metode yang dilakukan begitu untuk Sangat pengumuman secara menyetujui. online? Baik dari pihak komite, orang tua, mereka sangat menyetujui itu. Oke, kalau tahun kemarin itu metodenya sama Sama. atau? Oke, jadi SMA 2 Tasbar sudah terbiasa ya. Tidak ada protes ya, dan Tidak ada dan protes. puji Tuhan berhasilkah apa yang kita inginkan, bahwa tidak ada coret-coret, Coret-coretan, dipastikan anak-anak tidak berkumpul Kami ya. memastikan bahwa untuk SMA 2 Tasbar tidak ada coret-coretan. Luar biasa. Ini kerjasama juga dengan orang tua bahwa hari ini akan kita umumkan kelulusan, anak-anak pastikan semuanya di rumah ya. Tidak ada lagi anak-anak izin ke sekolah ya Bapak Ibu Tinggal gitu. di rumah, buka ini berdasarkan list, tinggal. Oke, itu serentak ya kalau pengumumannya itu. Kemarin jam berapa pengumumannya? Kami jam 8, Bu. Jam 8 tepat ya. Untuk hasil kelulusan semuanya aman ya. Aman, Bu. Oke, luar biasa sekali. Untuk bukti keterangan kelulusan selanjutnya, tahapan selanjutnya seperti apa? Ini kita adakan pembagian untuk hari ini
peminatan MIPA dan bahasa. Oke. Sudah bisa kita. Oke, itu per jurusan ya Ya, Bapak? kita perjurusan. Tidak langsung satu kali serentak semuanya ya? Esok tanggal 8 itu untuk jurusan peminatan IPS. Oh, baik. Ini juga lagi-lagi tujuan apa nih Bapak? Kok tidak serentak satu kali langsung gitu? Biar tidak terlalu terganggu ya aktivitas Ya. KBM di sekolah kalau rame-rame Rame-rame begitu. pasti Ah, terganggu. Oke, baik, luar biasa. Jadi anak-anak datang ke sekolah itu dengan pakaian seragam kah atau seperti apa mungkin? Bebas tapi rapi. Bebas rapi. Kalau memang menggunakan pakaian yang tidak ini kita pulangkan. Oke. Satpam langsung pulangkan. Oke, baik, luar biasa sekali ini. Nah, kemudian untuk tahapan-tahapan selanjutnya setelah pengumuman hasil kelulusan dan juga nanti pemberian surat bukti kelulusan, ada lagi kah tahapan selanjutnya yang akan dilakukan pihak sekolah? Kita menunggu ijazah. Ijazah ya. Oke, itu biasa jadwalnya paling lama berapa? Biasanya lama? 1 bulan paling lama. 1 bulan paling lama ya. Kalau misalkan ada anak-anak yang segera mendaftarkan ke jenjang pendidikan Ya, yang lebih tinggi, itu biasanya diberikan surat Surat keterangan. keterangan lulus itu. Oke, baik, luar biasa. Adakah juga kemudian mungkin ada administrasi, sekedar administrasi yang mungkin harus. Oh, tidak ada administrasi yang lain. Baik, berarti siswa-siswi orang tua juga tidak ada beban sama Tidak sekali ada ya. beban, Berarti ya. sudah lulus silakan, yang mau lanjut Silakan. lanjut. Ambil surat apa saja silakan. Oke, luar biasa sekali ini. Baik, tentu seperti apa nih kalau komentar dari Bapak Kepala sendiri melihat hasil kelulusan 100% tahun ini, puji Tuhan lagi diizinkan begitu. Sekali lagi kalau tadi sudah dijelaskan bahwa beberapa indikator itu menjadi faktor kelulusan 100% tahun ini, adakah juga sedikit evaluasi mungkin, oh ini kita pertahankan dan tahun depan mungkin ada hal lain lagi yang kita akan lakukan sesuai pengalaman yang kita alami di tahun ini? Ini ada peningkatan dari tahun ke tahun. Ini terbukti Ya. hasil pengumuman dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tanggal 26 Maret 2024, Ya. hasil seleksi nasional berbasis prestasi. Dari hasil pengumuman itu sebanyak 9 siswa SMA Negeri 2 Tasifesto Barat diterima masuk perguruan tinggi negeri Undana dan Unimor. Oke, baik. Dan hal ini bahwa pihak sekolah juga turut ya berkontribusi untuk membantu adik-adik ini untuk menemukan universitas Ya. untuk lanjutkan pendidikan Pendidikan. mereka. Oke, itu memang kerjasama ya dari kampus dengan sekolah, Ya. Bapak. Ini seleksi nasional berbasis prestasi. Nanti ada lagi mandiri, jalur mandiri. Oke. Baik, baik. Ini luar biasa ya, sehingga kemudian dari SMA juga bangga ya bahwa anak-anak didik kita tidak putus sampai di Iya. sini. Kita juga bangga kalau ketika mereka juga didukung oleh orang tua dan kita juga turut ambil bagian untuk mengarahkan mereka. Ini universitas yang mungkin bisa anak-anak pilih begitu untuk lanjutkan pendidikan ya, Pak. Oke, baik. Itu dari pihak sekolah sendiri hanya memfasilitasi seperti itu atau ada lagi tahapan lain yang mungkin akan diberikan oleh pihak sekolah untuk anak-anak yang akan melanjutkan ke beberapa universitas ini, Bapak? Artinya kita membantu mereka dengan surat-surat yang Oh, baik, luar biasa. Kalau sisanya ini? ya Kalau ada masih sisanya, mereka tidak boleh berkecil hati. Oke. Karena masih ada jalur lain, jalur Oke, mandiri. Baik, baik. Ini juga sudah dikonfirmasi kepada para orang tua kah melalui rapat komite Ya, mungkin? sudah semua sudah. Oh, jadi Ya. orang tua terbantu dalam hal ini ya, bahwa selain apa yang mereka pikirkan mungkin lanjutan pendidikan buah hati mereka, tetapi dari pihak sekolah juga paling tidak sudah membuka jalan seperti itu ya, dengan beberapa kategori yang tadi untuk prestasi sudah dan tinggal jalur lainnya mandiri, lagi. ya. Oke, ada orang tua mungkin yang berkonsultasi secara khusus lebih jauh ke pihak sekolah begitu Ya, untuk kebanyakan mendapatkan mereka bantuan? berkonsultasi dengan operator. Oh, oke, diizinkan seperti Iya. itu ya dengan operator. Ada kesulitankah kemarin kalau untuk menjaringan untuk jalur prestasi ini, Bapak?
Untuk sementara tidak ada, Pak. Memang kriteria untuk prestasinya memang dari kampus sendiri ya Bapak? Ya. Oke, baik, luar biasa. Oke, mungkin ada hal lain lagi yang menjadi catatan begitu evaluasi untuk kelulusan tahun ini Bapak, dan kemudian lagi-lagi bahwa itu akan dipakai bahwa untuk tahun ke depan ini kita masih akan coba menerapkan metode yang sama. Ya, ini metode ini kami tetap terapkan sampai kapanpun. Oke, karena baik kita harus dipertahankan harus ya. dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi. Oke, kalau evaluasinya apa saja tuh Bapak? Apakah persiapan yang mungkin juga walaupun kita 100% tapi ada kecolongan mungkin kemarin sehingga itu jadi catatan bahwa kita persiapannya jangan dadakan misalkan ya sebelum hari pelaksanaan ujian atau 1 minggu begitu sebelum masuk ke masa tenang ya paling tidak kita sudah fix semua jadi kita tidak kelelahan begitu. Adakah demikian Bapak? Saya selalu mengarahkan peserta di kelas 12 ini untuk lebih fleksibel. Oke. Tidak perlu stres, tidak perlu takut dengan ujian sekolah ini. Karena ada satu ujian yang lebih berat. Ujian dalam kehidupan. Oke. Setelah mereka lulus ini, ada satu ujian yang harus mereka hadapi. Ujian dalam hidup ini. Oke. Mereka harus bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, ekonomi yang berbeda-beda. Kami dari pihak sekolah sudah membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, dengan karakter, dengan keterampilan. Dan mereka harus pandai-pandai untuk menempatkan secara efektif, selektif. Karena menghadapi sekolah kehidupan ini memang berat. Oke. Baik, luar biasa Bapak Kepala mungkin juga mengalami ya sebagai guru-guru tentu juga mengalami bahwa ketika anak-anak didik di tingkatan SMA itu tamat seperti tadi lagi-lagi Bapak sampaikan bahwa ujian yang ini tidak berat tetapi ujian yang di luar sana yang akan lebih berat dan kita juga merasa terharu seperti itu kalau di SMA kita masih ditegur, kita masih diingatkan oleh Bapak Ibu guru walaupun mungkin kadang dengan cara yang agak sedikit berat seperti itu tetapi kita bersyukur masih ada perhatian dari Bapak Ibu guru ketika sudah tamat SMA begitu tidak ada lagi yang menegur kita. Mungkin kita merasa oke, saya tidak perlu lagi ditegur, dimarah oleh Bapak Ibu guru tetapi harus bisa mandiri, mengambil sebuah keputusan. Kalau ambil salah keputusan berarti ya rusak sudah masa depan kita. Karena kita berprinsip bahwa aturan sekolah itu tidak seberapa. Tapi aturan di luar sekolah dalam bermasyarakat itu yang berat. Oke, jadi biasanya kalau di acara perpisahan itu sampai menangis-menangis ya. Barulah menyesal, barulah tahu bahwa Bapak Ibu gurunya sangat sayang. Masa-masa indah itu kan masa-masa sekolah. Iya, sehingga kita ditegur, kita diperhatikan begitu. Ketika sudah selesai tamat ya, kamu harus mau tidak mau harus mandiri seperti itu. Bapak Ibu guru ini menegur ini bukan karena dendam. Ya, setuju. Iya. Demi masa depan mereka. Iya. Orang tua sudah percayakan anak-anak mereka pada kami. Kami ini adalah orang tua kedua. Sekolah adalah rumah kedua. Kami akan menjaga itu. Seperti kami akan mendidik, membimbing, mendampingi mereka seperti anak kami. Oke. Baik, luar biasa. Dan dari hasil kelulusan yang ada juga tentu menjadi catatan juga ya. Ini jadi pengalaman juga setiap tahunnya bagi anak-anak siswa yang di kelas bawah tentunya ya agar semakin lebih baik sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Jangan menyesal, kalau menyesal di kemudian hari tidak ada gunanya lagi. Jadi kakak-kakak juga sudah berikan teladan yang baik buat adik-adik sehingga ini juga nantinya akan membuat satu hubungan yang lebih baik lagi bahwa ketika anak-anak mengetahui aturan yang diberlakukan, mereka juga dengan sendirinya dengan kesadaran penuh tanggung jawab mau disiplin seperti itu sehingga kita tidak lagi buang-buang waktu setiap hari hanya urus masalah padahal kita harus berkreativitas, kita harus berinovasi dan juga tentu kita mendapatkan pelajaran ilmu pengetahuan dari Bapak Ibu guru ya.
Mm-mm. Kalau sejauh ini di SMA 2 Tasbar sendiri seperti apa itu kalau masalah-masalah yang mungkin sering terjadi dan juga itu sangat menyita sekali perhatian dari sekolah? Ya, puji Tuhan semua itu kami eh, selesaikan dengan baik. Ya, oke, baik. Ada yang terjadi ya, tapi Bapak Kepala bersama Bapak Ibu Guru juga selalu langsung ya kalau ada masalah langsung diberesin. Langsung Langsung. diselesaikan. Heeh. Oke, baik siswanya, orang tuanya juga disampaikan ya. Oke, adakah untuk kalau komunikasi itu juga ada kendala begitu dengan orang tua? Ya, ada beberapa orang anak yang tinggal dengan keluarga, dengan kakak, sehingga kalau siswa itu bermasalah, ini yang Sulit ya. sulit ya. Oke, Karena kalau mereka ada dari Soe, dari Keva, dari Malaka. baik, baik ya ini sedikit kendala Sehingga seperti kita sarankan sebaiknya dengan keluarga dekat, sehingga untuk mendampingkan anak ini perlu serius dalam menangani, sehingga ada kerjasama yang baik, komunikasi yang efektif antara orang tua wali dengan pihak sekolah. Oke, baik ya. Tadi terkadang ya memang guru juga terhambat harus sampaikan ke siapa begitu orang tuanya. Dan yang kami lakukan Ibu, kadang-kadang guru BP dan wali kelas itu cari sampai rumah. Oke. Itunya ya, sesulitnya itu sampai harus begitu demi satu komunikasi yang harus dibangun ya kalau ada masalah. Oke, tapi kalau ada Kak siswa-siswinya Bapak begitu yang tinggalnya di asrama selain menumpang dengan keluarga lain? Ada yang di asrama, dan asrama ini asrama Biara Maranatha yang di sini. SPD punya tapi ditangani oleh Susteran Maranatha. Oke, Putri Maranatha. kalau itu biasanya akan langsung ditangani atau disampaikan informasi mungkin dari pihak sekolah langsung sampaikan ke kepala asramanya ya Bapak? Ya, Oke, kalau ini mah aman ya. aman-aman. Siapapun dia yang penting pihak sekolah tahu bahwa ketika ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, oh ini orang yang bertanggung jawab, walinya yang bertanggung jawab seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Kalau dari hasil kelulusan yang didapatkan oleh SMA 2 Tasbar tahun ini Bapak, kebanggaan kepuasan dari Bapak sendiri bersama Bapak Ibu guru itu apa? Selain nilai kita 100%, oke, kita bersyukur. Tapi hal lain yang mungkin didapatkan atau diberikan kepada anak-anak didik? Dan yang kami kembangkan di SMA Negeri 2 Tasbar ini bukan dari akademik saja, tapi non akademik, terlebih ekstra. Oke. Dan ini menjadi reputasi. Bagaimana orang tua mau menyekolahkan anaknya ke SMA Negeri 2 Tasbar. Oke. Oke. Jadi kita puas ya Bapak dari pihak sekolah bahwa tidak hanya memberikan selembar ijazah untuk masa depannya tetapi ada bekal yang cukup selain ilmu pengetahuan ada keterampilan juga yang sudah diberikan kepada siswa-siswi yang tamat ini Dan ya. banyak terobosan yang kami lakukan. Jadi semua kelas itu sudah pasang fokus. Oke. Perpustakaan kami untuk peminjaman ini kami scan barcode. Jadi semua kami laksanakan. Anak-anak diberi kebebasan untuk mengembangkan bakat minatnya setiap Sabtu. Baik, itu juga berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar ya Bapak ya. Ya. Ada juga profil Pancasila tentunya. Baik, kalau untuk yang tamat kemarin itu penerapan kurikulum Itu sebelum baru ujian angkatan terakhir kurikulum 2013. Oke, baik, luar biasa. Luar biasa. Dan untuk di tingkatan ke bawahnya itu sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Luar biasa sekali. Boleh nanti kalau untuk angkatan yang sudah tamat ini begitu adakah sesuatu yang diukirkan ditinggalkan sebagai kenangan di sekolah begitu Bapak? Bersama Bapak Ibu guru mungkin ada hal-hal baik, catatan baik yang tentunya ini juga akan lagi-lagi bahwa apa yang baik seperti Bapak sampaikan itu harus dipertahankan untuk angkatan ini yang sudah lulus.
Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya jawabannya, kita hadirkan setelah kita break sejenak. Pendengar RRI, tetap bersama kami dan terus simak perbincangan kami pagi hari ini mengenai kelulusan tingkat SMA MA di Kabupaten Belo. Tetap bersama kami. Kalau Katambua Pagi hari ini masih hadir ke ruang dengar Anda ya mengenai kelulusan tingkat SMA MA di Kabupaten Belo, dan masih bersama narasumber kita Bapak Vincentius Fernandes SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tasik Veto Barat. Baik, Bapak nanti sebelum menjawab ya mengenai hal baik yang tentunya jadi pembelajaran untuk angkatan yang baru saja lulus 100% ini, puji Tuhan. Sebelumnya untuk persiapan ujian kemarin yang lagi-lagi ini juga akan menjadi indikator bahwa kelulusan yang diterima oleh SMA 2 Tasbar 100% ini, apakah juga ada kegiatan-kegiatan tambahan, misalkan ada remedial, ada juga les seperti itu dilaksanakan di SMA 2 Tasbar ini, Bapak? Ya, baik. Yang kami laksanakan di SMA 2 Tasbar ini adalah bimbingan atau les tambahan yang diberikan kepada peserta. Dan mereka ada grup khusus dengan guru mata pelajaran, dan mereka ini diberi tugas, sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Mereka membuat soal sendiri, mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya, silakan konsultasi dengan Bapak Ibu guru. Oke, baik, dibuat sistem seperti itu ya. Jadi kita mau di rumah pun ketika kita mengalami sesuatu, kita masih bisa tetap berkomunikasi dengan guru ya. Jadi masalah yang siswa alami itu langsung terselesaikan. Dan mereka diberi tugas untuk membuat ringkasan materi sesuai dengan standar kompetensi lulusan itu. Nah, ini barang harus diulang terus. Diulang terus. Itu waktunya juga jauh dari jadwal ujian ya, sehingga tidak terkesannya bahwa aduh ini kita kayak tegang sekali begitu ya, kayak membuat berat begitu. Tidak boleh membuat anak stres. Walaupun tadi di awal Bapak Kepala sampaikan bahwa ditekankan di sana bahwa untuk para guru bahwa materi harus tuntas. Ini salah satu indikator juga bahwa kemudian ketika di saat ujian ada soal-soal itu yang keluar, anak-anak mampu menjawab karena materinya sudah tuntas ya. Jadi kita memberikan materi itu sesuai dengan konsep yang mereka akan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan terlalu kita yang membuat semua itu abstrak. Itu akan membuat anak stres. Baik. Tapi kalau pengalaman kemarin di ujian itu, bagaimana anak-anak yang Bapak lihat? Apakah mental mereka cukup terjaga? Mereka tidak tegang? Mereka rileks ya? Tenang-tenang saja. Hadapi ujian harus tenang ya. Hadapi ujian harus tenang. Harus tenang ya. Kalau sudah segala sesuatu terbebani, stres, maka semuanya akan hancur ya. Jadi kalau yang Bapak lihat, anak-anak boleh mengikuti ujian dengan tenang, nyaman. Seperti tadi saya katakan bahwa jangan takut dengan ujian sekolah ini. Karena ada ujian yang lebih berat, yaitu ujian dalam hidup. Baik. Itu yang dilakukan kepada siswa-siswi ya. Bagaimana dengan guru-guru Bapak sendiri juga panitia ujian tentunya yang juga ini juga jadi salah satu indikator keberhasilan kelulusan 100% ini, karena tanpa sebuah persiapan yang bagus oleh Bapak Ibu guru juga ya sia-sia begitu ya. Seperti apa kalau guru semua ini karena berkat bersama antara kepala sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan dan komite sekolah. Semua kita jalin kerjasama, kolaborasi, bersinergi untuk pendidikan di SMA Negeri 2 Tasbar. Baik. Adakah ritual mungkin yang biasa selalu dilakukan di SMA 2 Tasbar gitu sebelum hadapi ujian? Ada mungkin mengundang para imam mungkin untuk mengadakan doa bersama, atau biasa seperti apa kalau sekilas tentang tradisi kebiasaan di SMA 2 Tasbar? Untuk sementara ya doa sendiri-sendiri. Yang penting berdoa ya, kuncinya berdoa. Semua harus berdoa.
Oke, baik. Tidak ada lagi ya tradisi-tradisi misalkan kalau kelulusan begini juga nanti akan disyukuri bersama dengan orang tua begitu, tidak ya sejauh ini? Untuk sementara belum, karena perjalanan masih panjang. Bersyukur saja sudah selesai tahap bersyukur ini. saja ya. Kita serahkan pada Tuhan. Oke, jadi tidak ada acara-acara perpisahan begitu kalau SMA 2 Tasbar ya. Perjalanannya masih panjang, Bapak Ibu guru juga doakan. Yang pergi, yang tinggal juga tetap semangat, yang pergi juga semangat lanjutkan tahap berikutnya ya. Oke, baik, luar biasa. Nah, kemudian tadi saya ke pertanyaan saya sebelum kita break tadi, apa sih pembelajaran atau hal positif yang didapatkan oleh siswa-siswi yang saat ini sudah lulus, mereka akan lanjutkan lagi pendidikan mereka, hal baik yang mungkin jadi pembelajaran untuk adik-adik di tingkatan bawah yang akan lanjutkan lagi itu apa? Mengenai hal apa Bapak? Ya baik, untuk anak-anak yang baru lulus ini, ini sekalipun mereka kurikulum 2013, tapi kami padukan dengan kurikulum Merdeka yang dilaksanakan oleh kelas 10 dan 11 dalam ekstra itu. Pengembangan bakat minat itu. Karena anak-anak kita ini tidak saja mereka semua itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada yang karena satu dan dua hal, ekonomi ini sehingga mereka harus bekerja. Sehingga kita juga mempersiapkan mereka. Lagi-lagi bahwa dengan keterampilan yang sudah diberikan saat mereka di SMA 2 Tasbar jadi modal bagi mereka ya. Untuk hadapi lagi ujian berikutnya lagi. Dalam hidup itu. Yang berat itu. Ya, berat tapi harus mau tidak mau harus dihadapi, harus dihadapi. Baik, luar biasa. Jadi sudah otomatis bahwa metode-metode baik yang sudah diterapkan ya, salah satu faktor untuk kelulusan di tahun ini 100% itu masih akan tetap dipertahankan SMA 2 Tasbar ya di tahun-tahun selanjutnya ya. Baik, luar biasa. Nah, kemudian untuk strategi belajar siswa bukan sendiri. saja persentase kelulusannya, tetapi kualitas pembelajaran. Baik, tidak hanya presentasi kelulusan, tetapi kualitas juga ada tentunya ya. Jadi tidak asal-asalan lulus 100%. Baik, siap. Nah kalau untuk pembelajaran, metode pembelajaran siswa yang kemudian untuk SMA 2 Tasbar sendiri meningkatkan kemandirian belajar siswa sendiri, adakah hal yang dilakukan Bapak selain yang diberikan di sekolah? Agar siswa lebih mandiri lagi dalam belajar selain diarahkan dari sekolah begitu Bapak, adakah yang dilakukan? Tapi kita hari Sabtu itu pengembangan bakat minat. Jadi ini sesuai dengan kemampuan anak-anak. Ada yang jurnalistik, ada yang seni. Itu kita sudah ada kegiatan rutinnya kegiatan rutin setiap hari Sabtu itu. Ini juga bagian dari kemandirian siswa ya. Sesekali hari Sabtu dari RI tolong ke SMA 2 Tasbar. Baik. Adakah kemudian dari pihak sekolah sendiri juga menyediakan waktu dan tempat begitu atau fasilitas untuk siswa-siswa yang mungkin mereka ada latar belakang khusus yang membuat mereka itu sulit untuk belajar atau juga mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah begitu, ada pendampingan khusus Bapak? Jujur saja Ibu, ada yang tidak tahu baca. Tapi itu dibimbing khusus setelah kegiatan belajar mengajar. Itu mereka dibimbing oleh guru-guru yang bersedia untuk melayani, membantu anak-anak ini. Dan itu banyak. Baik. Tanpa biaya, Bu. Siap, luar biasa. Gratis. Baik, luar biasa. Berarti ada perhatian ekstra di sana ya, berdasarkan latar belakang siswa yang ada ya. Tidak serta-merta, lagi-lagi bahwa saya sepakat tidak hanya lulus 100%, tapi ada kualitas di sana. Ada kualitas yang ada didapatkan di sana. Baik, luar biasa. Dan anak-anak sulitkah mengambil kesempatan ini bahwa mereka menghargai, gurunya siap mengajar, yang penting kamu mau. Agar bertahan mungkin, kalau teman-temannya sudah pulang kamu lanjut lagi sedikit jam untuk belajar lagi. Respon mereka seperti apa Bapak? Ada yang responnya dengan baik, tapi ada yang ini berat-berat dulu ya. Berat-berat dulu baru ringan-ringan. Tidak gampang. Ya, itulah tugas guru sangat mulia ya, dengan ketulusannya, kesabarannya mau terus membina, mendidik anak-anak, luar biasa. Mengajar ini gampang, tapi mendidik ini. Baik. Nah, lagi-lagi untuk kelulusan tahun ini Bapak,
hasil ujian nasional, apakah juga mempengaruhi reputasi dan juga citra sekolah kita, Bapak? Jelas ya. Oke. Ini orang tua yang mau menyekolahkan anaknya tentunya memperhatikan kualitas itu, reputasi sekolah itu, baik dari kualitas pembelajarannya, kelulusan, prestasi, baik akademik maupun non akademik, dan orang tua sekalipun belum ada petunjuk teknis untuk penerimaan peserta didik baru, tetapi di SMA Negeri 2 sudah ini, bahwa kemarin itu ada 40 siswa sudah mendaftar. Oh luar biasa ya. Saya belum ke sana, baru mau tanya nanti kalau rencana tahun ajaran baru ini pembukaan pendaftaran siswa baru kapan, tapi belum ada yang sudah. Salah satu halnya dengan ini ya, dengan tingkat kelulusan yang ada ini tentu berpengaruh. Melihat kualitas pembelajaran dan prestasi-prestasi yang diperoleh di SMA Negeri 2 Tasbar, maka orang tua berani menyekolahkan anaknya. Oke, baik, luar biasa sekali ini. Ya, mengenai kelulusan tentunya berbagai persiapan perjuangan dilakukan oleh pihak sekolah ya, tidak terlepas dari juga semangat belajar anak-anak didik yang pastinya dukungan orang tua dan juga berbagai pihak ya untuk menentukan presentasi kelulusan di SMA 2 Tasbar ini ya Bapak. Dan hal-hal baik yang tentunya sudah dilakukan ini juga masih akan terus dipertahankan, terus dilakukan di tahun-tahun mendatang. Baik, kalau untuk siswa-siswi yang juga nanti akan ikut ujian, adik-adik kelas begitu, seperti apa persiapannya Bapak, boleh sedikit berkabar juga? Tentunya belajar, kuncinya disiplin. Oke. Baik, kalau di SMA 2 Tasbar untuk disiplinnya seperti apa sih biasa? Teguran kah atau ada sampai ke tingkat yang level lebih tinggi lagi begitu? Untuk hukuman fisik tidak ada. Siap. Teguran dan semuanya mendidik, hukumannya mendidik. Baik. Tidak serta-merta seperti yang dulu-dulu. Ada hukuman fisik. Tidak ya. Baik, guru juga lebih tenang tentunya ya. Jangan sampai karena saking terbebannya satu buat nakal, sudah emosi-emosi nih, tapi semuanya terkontrol ya. Apalagi di kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi diharapkan guru-guru juga bisa marahnya itu didesain supaya tidak ini. Saya berpikir ini juga ujian yang berat Bapak. Kalau marah saja kita harus desain dulu ya. Jadi jangan langsung meledak. Luar biasa, Bapak juga pusing nih sebagai kepala harus hadapin guru-guru ya. Tetapi biasanya sejauh ini biasa rahasia kuncinya apa sih yang Bapak lakukan, terapkan di sekolah begitu sehingga guru juga tidak merasa tertekan, tegang, tidak harus ya kita boleh ada target tapi kita lakukan itu dengan ketulusan, dengan semangat begitu tanpa harus ada sebuah tekanan sehingga guru juga kemudian tidak lagi menekan anak-anak didik begitu. Jadi saya mungkin saya punya cara lah beda dengan yang lain. Saya tidak mau menciptakan antara pimpinan bawahan. Ada hal tertentu yang perlu kita ini, tetapi tidak semua itu kita harus karena kalau sudah ada pimpinan bawahan, maka komunikasinya kurang bagus. Jadi Bapak Ibu guru juga tidak sungkan-sungkan untuk datang ke Bapak ya. Semua kuncinya itu disiplin diri. Baik peserta didik, Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, kuncinya itu. Kita disiplin diri. Baik. Kita harus memulai dari diri kita, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal-hal yang kecil. Yang pastinya banyak tantangan di sekolah, yang pastinya fleksibel kata Bapak tadi, kompleks dan tidak perlu tegang-tegang untuk ya kita nikmati saja. Kalau ada masalah ya diselesaikan, ada tantangan ya dihadapi. Pasti ada jalan keluar. Itulah hidup. Siap. Bapak, saya izin respon dulu beberapa tanggapan di siaran langsung Facebook RRI Atambua. Ada Regina Noto, mantap semangat selalu
bersama RRI Atambua. Siap, ada Bapak Gaspar Kopongkelen, Profesiat buat SMAN 2 Tasbar, salam hormat buat kepala sekolah yang hebat katanya. Ya, ada Leon Kelvin katanya super, ada Bunda Cindy, good morning Laibelu. Terima kasih banyak ya untuk apresiasi Anda untuk perbincangan di pagi hari ini. Bapak Kepala jadi semangat lagi nih ya. Siap terima siswa baru yang dimana belum buka pendaftaran 40 anak sudah dipercayakan Bapak ya. Oke, sekilas tentang nanti untuk tahun ajaran baru untuk penerimaan siswa baru. Biasa itu di SMA 2 Tasbar itu bukannya serentak juga dengan sekolah-sekolah yang lain atau seperti kita apa? Kita menunggu petunjuk teknisnya. Oh, biasa ada petunjuk. Tapi kalau biasanya itu bulan-bulan berapa itu dibuka? Bulan Juni. Juni ya. Juni bulan depan berarti ya, tapi saat ini karena memang sudah ada yang nitipkan nama ya, diterima saja dulu kan, nanti saja. Ada tahapan berikut lagi seleksi masih administrasi. Ada tahapan, ya siapa tahu berubah lagi pikiran orang tuanya. Oke, baik, luar biasa. Mungkin sebelum kita akhiri ada pesan yang ingin disampaikan begitu Bapak, mungkin terlebih kepada presentasi kelulusan yang puji Tuhan sudah didapatkan oleh SMA 2 Tasbar di tahun ini. Silakan Bapak. Mungkin pesannya kepada orang tua, kepada masyarakat atau siapapun itu, silakan Bapak. Ya, ini pesan untuk kami Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, bahwa dengan keberhasilan kelulusan anak-anak kita ini bukan berarti kita kendor dalam hal meningkatkan mutu pendidikan, tapi ini kita perlu kerja keras lagi, lebih cerdas, lebih efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Tasifeto Barat ini. Kepada orang tua kami mohon dukungan kerjasamanya, karena proses pendidikan ini tidak hanya dilakukan di satu lingkungan belajar saja, tapi itu ditinggal lingkungan belajar itu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini perlu kita kerjasama, berkolaborasi, bersinergi untuk masa depan anak-anak kita. Kalau untuk anak-anak yang hebat yang sudah berhasil dididik di SMA 2 Tasbar ini yang sudah lulus, apa pesan Bapak sekali lagi biar nanti kalau adik-adik ketika menyaksikan ulang lewat live Facebook RRI Atambua jadi ingat nih Bapak Kepala terus memesan ini. Ya, mereka terus belajar, terus berjuang. Karena yang mereka hadapi nanti adalah ujian yang begitu berat. Ada laboratorium masyarakat, laboratorium sosial masyarakat yang menanti mereka di sana, sehingga mereka pandai-pandai untuk menempatkan diri dan harus selektif dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Semangat selalu ya. Semangat selalu. Jangan lupa pesan Bapak itu. Ibu guru yang pastinya. Harus berjuang. Baik, luar biasa sekali ini. Terima kasih banyak Bapak Kepala untuk waktu yang luar biasa ini, sudah sharing bersama, sudah menyampaikan kabar gembira tentang hasil kelulusan di SMA 2 Tasbar yang puji Tuhan tahun ini lagi presentasinya 100% dengan kualitas yang luar biasa juga tentunya. Terima kasih banyak, sukses terus, sehat Bapak, salam hormat untuk Bapak Ibu guru di sana juga, untuk siswa-siswi yang masih dipercayakan oleh orang tua di sana juga, semangat selalu, semangat untuk kita terima semua kasih. Semangat, tetap semangat. Siap, nanti di lain kesempatan
kapan mudah-mudahan kita bisa bersama lagi untuk berbagi. Terima kasih. Selamat. Siap. Pendengar RRI Atambua di mana saja berada, demikian perbincangan kita di Dialog Atambua Pagi edisi hari ini, kelulusan tingkat SMA MA di Kabupaten Belu, khususnya bersama SMA 2 Tasbar ya, bersama Bapak Kepala Sekolah Bapak Vincentius Fernandes SPD. Terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak perbincangan ini ya. Sekiranya untuk Anda yang mungkin tadi sempat melewatkan perbincangan ini dari awal, bisa kembali menyaksikan atau mendengarnya di live Facebook RRI Atambua. Saya Teresa Mania, terima kasih, selamat pagi.